Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh muridnya, guru, kita perempuan kan mens, mana yang diajarkan oleh Islam bagi yang men kalau udah suci? Kunna nu'maru biqada'is shaum la biqada'is shalah. Kita perempuan yang mens diperintahkan untuk qada puasa yang ditinggal saat men. Di samping itu, perempuan yang men wajib diqada bila dia sholatnya dintantah. Contoh, dohor jam berapa? 12. Nanggung lagi nyetrika, entar aja jam atu. Akhirnya tengah 1 men. Ini dengan dia men dicatat. Dohor ini nanti kalau udah suci diqada. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa yajibu 'alal haidhi wan nufasa'i qada'us shawmi al-faiti fil haidhi wan nifasi duna qada'is salatil faitati fihima. Dan wajib atas perempuan yang haid maupun yang nifas wajib mengqadha puasa Ramadan al-faiti yang ketinggalan fil haidi pada masa haid wan nifasi dan nifas duna qada'is salati tidak wajib mengqadha salat al-faitati yang ketinggalan fihima pada keduanya masa haid dan masa nifas. Wallahu a'lam bishawab. Segini belum selesai. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita membahas tentang haid, apa definisi haid menurut bahasa dan terminologi agama, begitu pula nifas, apa definisi nifas secara bahasa dan istilah agama, dan kita membahas paling cepatnya orang haid itu berapa tahun umurnya. Sudahlah kita membahas paling cepat perempuan itu mennya, haidnya, lama dan umumnya. Nifas paling cepat, lama dan umumnya. Dan kita telah membahas larangan-larangan bagi orang haid dan orang nifas. Malam hari ini kajian kita akan membahas tentang lanjutan daripada pembahasan larangan orang men dan orang nifas. Kan pertemuan yang lalu dijelaskan orang men itu diantaranya dilarang sholat dan dilarang puasa. Timbul pertanyaan, dari puasa yang ditinggalkan saat men, dari solat yang ditinggalkan saat men,
mana yang wajib diqadha, mana yang tidak wajib diqadha. Di dalam ajaran Islam itu, saudara, ada namanya qadha, ada namanya ada. Ada tuh bayar pada waktunya, namanya ada. Mungkin kalau jual beli ataupun cash namanya. Qadha tuh bayar sudah kelewat waktunya, namanya qadha. Waktunya sudah habis, itulah disebut qadha. Jadi ibarat bayar listrik sampai tanggal 20, sekarang sudah 25 umpamanya, berarti udah lewat batas. Ini yang lewat batas ini namanya qadha. Yang masih pada masanya disebut ada. Itulah diantara qadhaan dan adaan. Nah, berbicara menstruasi, maka Islam itu datang dengan ajaran yang mudah tapi tidak dimudah-mudahin, yang murah tapi tidak murahan. Islam ini agama yang mengayomi semuanya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di tengah-tengah umat, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya rahmatan lil alamin. Pada materi kita, orang ada yang diberikan rahmat, orang yang tidak ada yang diberikan rahmat. Begitu. Artinya semuanya diayomi oleh Islam. Bila kita ibarat perempuan, masih ada peraturan yang mengikat. Mana di antaranya? Ini kajian kita malam hari ini. Wa yajibu 'alal haidhi wan nufasa'i qada'us shaumil fa'iti fil haidi wan nifas. Islam mewajibkan bagi perempuan yang mens, yang nifas, ketika Ramadan kan haram berpuasa, sehingga tidak puasa di Ramadan. Apakah bulan berikutnya, bulan Syawal, kudu dia mengqadha puasanya yang ditinggalkan selama Ramadan andai seminggu tidak puasa, apakah kudu diqadha atau tidak? Begitu pula sholat yang ditinggalkan pada waktu mens, tidak sholat, apakah wajib diqadha atau tidak? Maka dijelaskan dalam kitab kita, bagi orang men dan orang nifas wajib hukumnya membayar puasa-puasa yang ditinggalkan di Ramadan saat menstruasi. Puasa kudu dibayar. Puasa. Kenapa? Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh muridnya perempuan, santri-santri perempuannya, guru, kita perempuan kan mens,
mana yang diajarkan oleh Islam bagi yang men kalau udah suci? Imamul Bukhari riwayatkan jawaban Siti Aisyah di dalam Sahihul Bukhari, kunna nu'maru biqada'is shaum la biqada'is shalah. Kita perempuan yang mens dan nifas tentu diperintahkan untuk qada puasa yang ditinggal saat men puasa. Kenapa Islam mewajibkan qada puasa? Sebab puasa meringan dikit, tidak membebani bagi perempuan. Dengan qada puasa dikit, paling lamanya men berapa hari? Paling lama 15 hari, setengah bulan. Puasa Ramadan cuman berapa kali dalam setahun? 1 kali. 15 dia nggak puasa 15 hari karena men. Ini terlamanya dulu, jangan yang sehari, jangan, atau jangan yang seminggu, yang 15 aja yang kita hitung. Artinya yang terlama dulu, yang dirasa berat. Andailah dia men 15 hari, berarti punya utang puasa 15 hari, punya utang puasa, maka kudu diqadha. Qadha 15 hari. Ini 15 hari tidak memberati bagi perempuan, sebab sisa dari Ramadan berapa bulan? 11. Kita bagi aja Senin Kamis yang 15 hari ini, puasanya Senin Kamis, Syawalnya berapa bulan lunasnya itu? Seminggu berapa Senin berapa Kamis? 2. Kan ada 2 tuh, ada Senin ada Kamis. Seminggu kan? Seminggu ada Senin ada Kamis. Kan sebulan berapa minggu? 4. Berarti 8. Itu kalau enggak kemudian ketemu Senin dan 5, kan begitu. Kita normal dulu dah. 8. 2 bulan aja udah lunas. Kalau Senin Kamis begitu, 2 bulan. Kalau puasanya ngambil sebulan 3 hari, 3 hari aja dia qadanya 3 hari, itu 10 bulan 3 hari itu sama dengan 30, ya kan? Kan nggak nyampe 10 bulan udah lunas. Andai malesnya dia nggak mau buru-buru qadha, habis kalau Syawal masih banyak tape uli, entar aja masih bisa 15 hari itu ringan begitu. Maka perempuan ini wajib qadha dari puasa yang ditinggalkan. Kenapa? Karena puasa mah tidak berat, tidak berat. Tapi ingat nih, qadha doang. Yes, qadha doang, tidak ada fidyah. Ramadan nggak puasa men, nggak perlu bayar fidyah. Untuk itulah bahasa Al-Quran ini kayak orang sakit mental, kan disebut faman kana minkum maridun aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhar. Siapa orang yang sakit, men ini kayak orang sakit, kayak sama-sama nggak puasa.
qada di bulan lain, yakni pasca Ramadan. Itu tanpa fidyah. Qada saja Ramadan gak ngeluarin beras. Tapi ingat, wajib qada doang ini bila qadanya tidak terlambat. Tidak terlambat itu apa? Tidak ngalamin Ramadan lagi. Tidak ngalamin Ramadan lagi. Dintar 15 hari tuh entar aja dah. Pokoknya bulan Syawal dah di qada, dah di kawal qada. Iya baik, as-Syawal. Entar aja dah, masih banyak ketupat kue akhir Ramadan. Pas akhir Ramadan banyak kondangan. Emang Syawal banyak hajatan, sunat nikah di bulan Syawal. Apalagi bulan Syawalnya malam takbir, lebih cakep lagi. Nikah tuh malam Idul Fitri, cakep nikahnya. Cakep dari mana Syawalnya di Idul Fitri? Mau beliin baju, bini udah dibeliin sama babanya. Bener nggak? Bener. Udah dibeliin belum? Lah udah. Kan nggak repot. Saudara bawa parcel. Hah? Mau bawa tape uli, udah ada. Mau makan besok kondangan opor ayam tiap rumah ada. Jadi tinggal kondangan doang, saudara nggak perlu ngasih makan. Enak nggak? Siapa yang bilang kenapa baru sekarang ngajarinnya? Ya mau lagi juga nggak apa-apa. Begitu. Bang Odin, ini dapat ilmu, ya Allah. Begitu. Syawal akhirnya banyak kondangan, kagak puasa lagi, apit aja, apit. Kalau apit mau orang kampung nggak mau, bulan kejepit. Ya orang itu nikah itu ya kejepit, gitu. Kata orang Sunda, nikah itu fitnah, kejepit ngena. Ayo jangan dicatat, jangan dicatat. Aduh siapa itu? Begitu, begitu. Orang Sunda. Oh sabar, kudu sabar. Ya Allah, kudu sabar. Sabar. Ya Allah, adiknya lagi yang ngomong. Ya Rabbana ya Karim. Akhirnya enggak lagi qada, enggak lagi. Entar aja Rajab. Kan puasa Rajab sunnah. Ya udah gua puasa Rajab aja. Rajab juga kagak. Entar aja Ramadan, Ramadan, Sa'ban juga kagak. Dari Sa'ban kemarin kagak. Ambe ketemu Ramadan kemarin. Yang puasa seminggu tuh atau 15 hari tadi contohnya. 15 hari belum diqada. Ampe nih hari. Nah bulan Safar lagi udah. Mau maulid begitu. Ini bagaimana? Maka karena terlambat, di samping dia qada ada denda. Denda keterlambatan mengqada. Denda keterlambatan mengqada. Berapa dendanya? Namanya disebut kafarat. Kafarat. Apa kafarat itu? Ya denda. Denda keterlambatan. Berapa per tahun? Per mud. Semut tuh seliter dah. Ya lebihin aja dikit sekilo gitu sambil sedekah. Jadi di samping kita qada, kudu bayar denda seliter. Ya sekilo dah, seliter untuk dikit. Berarti 15 kilo gitu. Ini diberikan kepada siapa ini? Kafarat nih, fidyah namanya. Khusus fakir miskin. Kata Allah dalam Al-Quran berbicara fidyah, walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
gitu. Kalau miskin dapat, fakir apalagi. Enggak kayak zakat. Kalau fidyah kasih orang miskin langsung 15 kilo maunya, baik 15 kilo. Satu orang doang jadi, niatin di rumah. Begitu. Gitu. Aku niat mengeluarkan harta ini, ya beras dah. Aku niat mengeluarkan beras ini sejumlah 15 mud, kan begitu. Sebagai kafarat keterlambatan mengqadha puasa Ramadan. Karena Allah Ta'ala. Niat di rumah. Niat di rumah. Udah niat, tinggal bagi aja. Nyai nih beras. Beras apa? Udah beras buat Nyai. Gak usah dongeng. Begini Nyai, saya ini kan malas mengqadha nih. Itu nanti dikata-katain. Tinggal bagi aja. Kalau Nyai nanya-nanya, kagak jadi saya bagi nih buat tetangga yang lain. Oh jangan, buat saya aja. Iya, udah nanya. Begitu. Itu kalau Ramadan kemarin. Ramadan yang lalu. Masalahnya ini umur 15 tuh. Umur 15 tahun. Sekarang kan umurnya udah 50. Umur 15 tuh men nggak puasa Ramadan. Ya nggak bayar. Emang juga belum mualaf gitu, belum mau ngaji gitu. Sekarang umur 15. Waduh, yang umur 15 nggak puasa, sehingga ingat lagi berapa hari ya yang umur 15 yang mennya ya. Kalau nggak ingat mau ambil terbanyaknya aja 15. Maka kita bayar yang puasa umur 15 tuh ini hari gitu, besok kita bayar qadha, wajib diqadha plus denda keterlambatan per tahun per tahun per mud. Karena 15 hari berarti 15 mud dikali 50 kurang 15 35. Maka 15 dikali 35 sama dengan berapa tuh? 520 5 mud setengah ton. Itu yang umur 50, yang umur 15 gitu. Masalahnya nih, ngomongin dendanya dulu nih. Masalahnya umur 16 juga masih begitu, cuman kagak inget. Ini bagaimana? Ya tinggal dihitung kayak tadi. Tinggal itu. Waduh, dagang beras baru dagang lagi begitu. Habis ini modalnya. Iya, salah kita. Itu dengan denda lunas enggak. Ini mau membayar denda qadhonya mah tetap kudu diqad, karena nggak tahu apa seminggu, apa sehari, apa 15. Buat preventif ngambil 15 hari. Masya Allah, empok ini pas udah ngaji demen puasa banget, luar biasa. Amin. Padahal qadha begitu, padahal qadha begitu. Ya Allah, pas sudah ngaji demen sedekah beras. Amin. Padahal kafarah. Begitu. Mumpung masih hidup. Kalau udah mati hitung tuh yang kayak begitu. Makanya kita mumpung masih hidup buat wasiat, catat. Ya Allah, saya umur berapa ya? Kayaknya umur 15 mana, saya masih bengal lagi. Itu
Jadi nanti mati itu jangan ngomongin warisan, bayar denda-denda dulu, kafarat nih. Kayak begitu. Ini gara-gara enggak dikodok. Tuh yang men. Sebetulnya enggak men doang. Yang laki juga yang enggak men, yang enggak puasa tuh enggak dikodok-kodok apa ini hari. Sama, ada denda. Kasih ada anak pondok, anak udah pasti miskin, anak pondok mah ya. Nah, betul dah. Begitu. Kafarat. Ini ilmu Islam nih dipakai oleh negara karena ada duitnya nih, dipakai oleh negara. Jadi kalau bapak punya tanah belum bayar PBB, begitu lama banget, sekarang mau dijual, itu kudu dibayar nggak? Yang dari dulu tuh bayar, dendanya kudu bayar nggak? Bayar juga. Jadi bayar pokok, bayar denda. Negara kayaknya ngaji juga nggak ngantuk pada bagian ini nih. Ada itu kalau jual tanah tuh, masanya berapa pajak, lunasin dulu. Mau disekolahin aja nih, sekolahin begitu, gitu, sekolahin. Di mana? BSI. Mau disekolahin di bank kagak bisa, masih ada tunggakan, nggak jadi. Tapi diakalin bisa, itu karena ngakalin, kudu dibayar juga, sama aja. Tuh begitu, wajib tuh kalau telat. Kalau nggak telat nggak ada denda tuh, fidyah tuh gara-gara terlambat mengqadha. Kalau enggak makanya saranin yang men tuh ambil aja Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, begitu ambil. Sekalian diniatin double nggak apa-apa. Niat saya puasa esok hari, mengqadha bulan Ramadan dan hari Senin, fardu karena Allah Ta'ala, puasa. Tapi ingat, ini puasa hasilnya dua ganjarannya, ganjaran Senin dapat, ganjaran qadha Ramadan dapat. Tapi ingat, ini puasa bukan sunnah tapi wajib. Hari Senin mana teman kita ngundang makan-makan lagi, sayurasan joglo gratis, buka enggak, ini mau enggak boleh. Kalau buka dosa, uang puasanya wajib, bukan puasa Senin, bukan, wajib ditahan sampai sore, gratis, enggak ada istilah. Kalau puasanya qadha tuh kayak begitu. Wajib diqadha kayak begitu caranya mengqadhanya. Ambil aja Senin Kamis, kebetulan hari Arafah, bagus, gabung aja lagi. Kalau gabung 3 in 1 udah hilang, sekarang ganjil genap, namanya 3 in 1, sekali puasa 3 ganjaran, nggak apa-apa, boleh. Syekh Nawawi Al-Bantani jelaskan di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, ada nggak apa-apa qadanya kayak gitu, lumayan. Enggak ada, saya bisa aja qadanya di Selasa, ya bagus. Senin puasanya nggak apa-apa juga, boleh begitu. Udah dikasih gampang, pengen yang rada susah, ya mau begitu, boleh kayak begitu. Intinya perempuan yang men ketika Ramadan, perempuan yang nifas ketika Ramadan, nanti di bulan berikutnya wajib mengqadha duna qadha'i sholat. Adapun sholat
tidak wajib diqadha ketika menstruasi. Kita perempuan nggak sholat, mennya berat lagi, paling banyaknya berapa? 15 hari, nggak wajib qadha. Kenapa? Karena sholat mau banyak, maka kalau diwajibin oleh Islam mengqadha memberati. Sedangkan Nabi sampaikan bu'istu bil hanifiyatis samha, aku diutus dengan membawa agama yang lurus, yang mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, Allah tidak buat Islam ini menyulitkan Anda. Andai perempuan mennya 15 hari, qadanya habis dohor qadha dohor, asar qadha asar, maghrib qadha maghrib, isya qadha isya, sholat nih andai begitu baru juga lunas, ngutang lagi. Kan begitu. Kan andai 15 hari, sisa waktu sebulan 15, maka 15 yang ada buat qadha, baru juga lunas, ngutang lagi, baru juga lunas, ngutang lagi. Itu memberati, tidak selaras dengan luhurnya ajaran Islam. Maka al-masyaqqah tajlibut taisir, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Karena itu Siti Aisyah ketika ditanya, guru, bagaimana ini sholat ini bagi kita yang kata Siti Aisyah dalam hadis Bukhari, hadis yang sahih, kunna nu'maru biqada'is shaum la biqada'is shalah. Kita orangnya siapa? Kita orangnya siapa? Wanita yang bukan semua muslim. Wanita yang diperintahkan mengqadha puasa Ramadan, tidak diperintahkan qadha salat. Hadis ini yang menjadi perdebatan. Aisyah loh yang ngomong, nih bunyinya terjemahnya, boleh baca nih terjemahnya. Kata dia, kita tidak diperintah kita diperintah mengqadha puasa, tidak qadha salat. Qadha salat mah ora ada. Jadi kagak ada qadha. Padahal kagak ada qadha tuh bagi siapa? Yang wanita yang bukan bagi laki-laki. Begitu. Ini Aisyah loh yang ngomong. Iya, yang ngomong Aisyah salah memahami. Jadi kalau salah memahami repot. Salah memahami. Apa aja kalau salah memahami repot. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia kalau salah memahami repot. Tahu ayam? Bang Udin? Tahu nggak? Kakinya berapa? 2. Sapi? 4. Kalajengking ada kakinya nggak? Kalajengking? Hah? Ada nggak? Kagak ada kakinya. Bagaimana kalau kalajengking dikasih kaki, Bang Udin? Tuh nggak apa, dipatok. Kalau kalajengking dikasih kaki, dicatek nggak? Catek nggak? Kalau dikasih kaki dicatek. Tuh bahasa Indonesia aja masih salah memahami, apalagi bahasa Arab, apalagi bukan sekedar bahasa Arab, kalamnya sahabat, kalamnya Rasulullah, apalagi kalam Allah. Kita harus belajar. Enggak bisa. Banyak orang bilang kita emang terjemahnya begitu, kami terjemahannya nih, cari aja di buku-buku, kami diperintahkan mengqadha puasa, tidak
qada sholat. Jadi qada sholat tidak ada, begitu. Padahal ada sebabnya ngomong tuh, namanya asbabul wurud. Sebabnya ditanya sama santri perempuan, murid-murid Siti Aisyah, guru kita perempuan, men, bagaimana urusan sholat, bagaimana urusan puasa kalau udah suci? Jawabannya kita. Lah, kitanya siapa? Kitanya perempuan yang men, yang udah suci, diperintahkan qada puasa Ramadan, tidak diperintahkan qada sholat. Ketika men, kalau udah suci. Adapun tidak men mah, ketika sholat yang ditinggalin, hukumnya wajib diqada, wajib. Orang yang lupa aja kudu. Yang ketiduran, kata Nabi, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran ninggalin sholat, kelupaan atau kelupaan, maka wajib qada. Lupa wajib qada. Kalau sengaja sih kagak. Kalau sengaja, kayak nabinya ngomong kalau lupa. Kalau sengaja, apalagi orang lupa aja qada. Begitu. Kita datang ke loket PLN, Pak, lupa tanggalnya saya. Itu kudu denda juga, lupa. Begitu. Bayar ke FIF, cicilan motor PCX, lupa karena denda enggak. Kalau sengaja apalagi, bukan itu kan lupa. Kalau sengaja nggak apa-apa, ya aduh nggak paham, namanya kias jali disebutnya. Jadi nggak ada kalau sholat qada bagi perempuan yang apa, yang men. Kenapa? Karena kalau sholat mah banyak, kalau puasa dikit, tidak memberati, tidak memberati. Kalau kemudian puasa mah dikit, setahun sekali, paling lamanya 15, apalagi mainnya cuma sehari, apalagi seminggu. Ya kalau seminggu mah sebulan juga udah lunas Senin Kamis, ya kan? Begitu, nggak berat. Ini yang kita harus perhatikan bagi perempuan-perempuan yang men. Begitu. Di samping itu ada materi lagi nih dari materi kita. Emang kitab tuh begitu banyak pemahaman. Perempuan yang men wajib diqada bila sholat nih, sholat. Adakah qada sholat buat orang men? Dilihat ada, bukan karena begitu. Bila dia sholatnya dintar-ntar. Contoh, Dohor jam berapa? 12. Nanggung lagi nyetrika, entar aja jam atu sholat dohor, jam atu. Akhirnya tengah satu men, anggap dohor jam 12 men. Itu jangan berkata, atau mau jam 1 juga nih, pas sudah jam 1 boleh, contohnya macam-macam kasusnya. Jam 1 selesai nyetrika, wudhu, begitu. Atau baru mau ke kamar mandi, contoh mau banyak, mau ke kamar mandi, datang men, lo berasa men. Jangan perempuan bilang yes, jangan. Ini dengan dia men dicatat. Dohor ini nanti kalau udah suci diqada. Dohor ini bukan karena men, bukan.
Karena sholat ini kalau dia ngerjain di awal waktu bisa. Jam 1 sholat duhur 4 rakaat perlu butuh berapa menit? 60 menit. 5 menit. Lagi tengah 1 aja wajib qadha. Apa yang kudu diqadha? Duhur ini aja. Karena asar, waktu datang adzan asar sudah men. Ini mah waktu datang adzan duhur masih suci. Maka bila ada ukuran waktu barang 10 menit datang men dari awal waktu, wajib qadha. Ini yang banyak perempuan dihukum masuk neraka. Kenapa perempuan banyak masuk neraka? Lengah pada bagian ini. Ingetin kalau men tuh dari masuk waktu, bila suci adzan duhur jam 12, ingetin tuh. Kata kita sholat ntar aja dah. Jam 1 nanggung lagi bikin kue pepek, nggak apa-apa. Tapi ingat, kalau kemudian lewat 15 menit dari awal waktu datang men, wajib qadha. Karena dengan wudu, pakai baju, pakai mukena segala macam tuh cukup 15 menit tuh untuk sholat kalau dia mau. Cuman di entar ini lalu datang men, itu akhirnya kena qadha. Tapi yang kena qadha ini aja nih, yang pertamanya doang tuh. Begitu, yang pertama ya duhur lah umpamanya. Asarnya mau enggak, karena kan udah datang men. Maghrib enggak, udah datang men. Begitu. Itu tuh perlu diingetin sama kita punya bini, sama kita punya anak perempuan. Bagian ini nih yang rada riskan perempuan tuh, rada puyeng ngitungnya. Dulu begitu enggak ya? Kayaknya iya gitu. Ini disuruh diingat-ingat supaya dia dari umur yang masih diberikan tuh dimanfaatin untuk kebaikan. Begitu. Seingatnya aja dah yang model kayak begitu. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengajarkan ada puasa sunat. Takut ada yang model kayak begitu tuh. 70 hari puasa sunat, di akhiratnya bisa menutup puasa sunat, sholat sunat 70 waktu, 70 salam sholat sunat dapat menutup daripada sholat yang ditinggalkan saat di dunia, model begitu. 70 salam taraweh semalam dapat 10, ya kan? Itu juga kalau nggak pakai diskon 60%, kan 20 rakaat kan dapat 10 salam kan. Kalau 70 kan berarti kan 4 malam ya, 4 malam 80 kan sisa 10 ya, ya 70 lah, 4 malam taraweh dapat nutup sholat 1 gitu. Kenapa harus banyak sholat sunat yang model begitu? Ketika terjadi begitu tuh, kayak kita nih kan, kita kadang begini dalam kehidupan, perasaan kita udah sholat perasaan, andai hakikatnya belum menurut Allah, cuman perasaan kita udah sholat, ya biasa aja udah sholat, perasaan begitu. Kita aja nggak ingat sampai mati, tetap aja catatannya belum sholat. Untuk menutupnya sholat sunnah kita, menutup yang kayak begitu. Makanya banyak yang sholat sunnah tuh kayak begitu. Itulah yang disebut hadis tentang pertama ditanya sholat itu, kalau kurang kayak begitu penyebab kurang. Ada kan namanya manusia ya, kita manusia itu tempat lupa begitu. Kayak begitu tuh caranya. Ini penting untuk diingat-ingat. Jadi harus disampaikan kepada perempuan pada bagian-bagian yang kayak begini nih. Inilah pentingnya perempuan wajib ngaji bab-bab kayak begini supaya dia tidak bahaya nantinya. Dikit aturan daripada kita beribadah kepada Allah ini supaya benar. Mungkin juga kita masih diberi panjang umur itu, sehat walafiat itu karena masih banyak kurang kita orang.
Makanya mari kita manfaatin dari umur yang tersisa untuk hal-hal yang penuh manfaat di dunia. Banyakin baca sholawat tuh biar nanti dapat pembelaan. Ketika kita banyak salah di hadapan Allah, siapa yang bisa bela kita? Pengacara yang paling handal tidak ada lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Jangan ini umatku banyak baca sholawat, tolong begitu, tolong begitu, kayak begitu, tolongin. Kadang jangankan karena dekat doang, punya kasus berat bisa lolos lama diperiksa juga diputar-putar. Itu begitu karena kedekatan. Begitu di dunia, apalagi di akhirat. Kita harus dekat dengan Nabi. Buat apa? Buat baca sholawat. Buat apa? Ya buat nyari syafaat. Syafaat itu pembelaan. Artinya syafaat itu pembelaan. Kita butuh pembela. Pembela kita ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tinggal baca sholawat sebisa kita. Sholawat mana kedah yang dibaca, yang penting jangan tinggalin. Kita butuh ngadepin Allah nanti dicolok-colok oleh Allah di akhirat. Ya butuh pembelaan. Nah, selama di dunia ikutilah kita ajaran Nabi sedikit demi sedikit. Insya Allah dengan itu moga Allah tutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nggak mau banyak, segini aja sedaya dia buat tanya jawab. Ada yang ditanya mungkin ini. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang haid berhubungan dengan sholat. Andaikan misalnya nih haid di jam mendekati isya, jam isya 10 menit sebelum isya, itu dia haid. Kemudian biasanya kan 7 hari, dihitung 7 hari. Nah, pada saat mandi itu nggak keburu isanya gitu, kelewat maghribnya, kan dia belum maghrib. Itu gimana? Apakah berdosa atau bagaimana? Yang bagaimana itu? Oh iya, baik, saya sedikit bisa memahami. Ini lanjutan materi kita sebetulnya. Yang kedua, aturan materi kita nih, pertama tadi mencontohkan awal waktu suci. Awal waktu suci artinya masih suci, datang men. Itu jarak untuk diqadha dan tidak 15 menit kurang lebih begitu. Dari mana tuh 15 menit? Itu dari mulai masuk waktu, pakai baju, wudhu, segala macam, kira-kira segitu dah. Baru ada qadha. Sekarang lanjutannya, ini yang ditanya. Tadinya men begitu, men lanjutannya itu kan suci tuh, suci menuju men. Nanti diingat begitu. Ini kita berbicara men menuju suci. Begini cara penguraiannya. Suci menuju men. Dari mulai subuh tadi suci, subuh suci, kemudian zuhur subuh suci, subuh men. Kalau suci kan tadi udah gitu, suci menuju men. Sekarang men menuju suci, subuh men, zuhur men, asar men, begitu. Asar masih men, waktu asar begitu men. Maghrib jam berapa contohnya? Jam 6 ya, contoh jam 6. Jam 6 kurang semenit suci, begitu. Itu yang ditanya tuh, begitu tuh penguraiannya. Jam 6 kurang semenit suci, jam 6 maghrib kurang semenit suci. Berarti ngalamin suci pada waktu sholat. Waktu sholat masih ada nggak waktu asar?
Hah? Masih ada nggak? Asar? Hah? Maghrib jam berapa? Jam 6. Sucinya jam 6 berapa? Kurang semenit. Jam 5.59, 17.59. Begitu. Kalau jam 18 gitu. Maka nih perempuan nih suci jam 6 kurang semenit. Jam 6 kurang semenit tuh udah maghrib apa masih asar? Tinggal dijawab, udah maghrib belum? Berarti masih asar. Gitu. Kesusahan ngomong itu. Mikirin dia udah kejepit. Maghrib kurang semenit suci. Pagi mah masih men, dohor men. Maghrib kurang semenit suci. Ngalamin asar enggak? Hah? Ngalamin waktu asar enggak? Ngalamin. Berapa semenit? Udah men atau udah suci? Suci. Sedang syarat sholat itu wajib sholat 4. Syarat wajib sholat: Islam, berakal, baligh, suci dari men dan nifas. 4 syarat wajib sholat. Ini perempuan Islam enggak? Islam. Baligh, berakal, suci, wajib sholat, wajib. Cuman tinggal semenit. Dia bawa mandi langsung maghrib karena ngalamin suci. Wajib nanti habis sholat maghrib atau sebelumnya habis sholat maghrib aja gitu, wajib diqodho. Tuh asar begitu, wajib diqodho. Kenapa? Karena syarat wajib sholat masuk asar plus dohornya. Iya, plus dohornya karena bisa dijamak. Begitu caranya begitu. Itu yang ditanya tadi. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin tanya Tuan Guru, Baik. bagaimana membedakan darah istihadah itu untuk mengetahuinya dari warna, bentuk, dan aroma jika ada. Terus kedua, bagaimana jika headnya itu datangnya putus-putus, misal hari pertama itu datang head subuh, terus hari pertama keluar darah subuh, terus keluar lagi asar, terus hari kedua keluar lagi zuhur, terus keluar lagi jam 10, terus 5 hari berikutnya tidak keluar darah, lalu berikutnya keluar darah lagi, itu istihadah, haid atau apa? Mohon penjelasannya Tuan Guru. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau diikuti dari 4 pertemuan yang lalu sudah diterangi. Ini nih yang ditanya nih, direkam nggak ini ya? Oh direkam. Jadi kalau direkam nggak saya jawab nih, suruh nonton aja. Lah kita terangin lagi. Hah? Oh, direkam nggak ini? Ada. Ada 4. Ada 4 katanya. Iya, yang lainnya aja dah biar nggak berulang. Ini anak-anak ini tukang bikin rekaman ini kalau berulang-ulang dia marah dia. Gitu. Nguploadnya begitu. Udah diterangin masalahnya. Nanti di Darul Falahaya yang dia kagak ngerekam ini. Gitu, yang kagak ngerekam. Udah dijelasin bagaimana men paling lama begini. Kalau 15 hari men itu pastikan enggak terus aja menit demi menit dihitung bakal totalnya 24 jam enggak. Itu kan maksudnya begitu tuh yang nanya. Udah diterangin waktu paling cepatnya men ini. Kalau lewat dari batas ini istihadah, kalau kurang dari ini
sudah begitu. Ini nggak boleh, udah goyang-goyang yang di depan ini, jangan dijawab begitu. Jadi dilarang sama dia pada. Jadi sayanya nggak boleh gitu. Suruh yang lainnya aja begitu. Baik. Iya baik. Ini kan polemik bagi wanita karir. Saya sering melakukan dengan para mahasiswa itu begini. Apakah ini termasuk ASI atau pasif atau bagaimana? Menunda mandi. Misalnya begini. Dulu dia sudah suci kalau dicek itu kan pakai kapas biasanya. Tapi karena dia waktu itu masih di kampus atau pada karir itu masih tempat kerja, kan nggak mandi di tempat kerja. Akhirnya zuhur lewat, asar lewat, maghrib baru mandi, baru sholat. Apakah di waktu zuhur yang sudah suci kalau dicek sebetulnya, tapi dia menunda-nunda waktu mandinya atau termasuk asik? Asik dia apa? Asik maksiat. Asih ya, iya maksiat. Ya tentu jawabannya. Kalau dia dengan menunda-menunda itu tanpa ada uzur, tentu dia bermaksiat. Kalau bila kasusnya seperti demikian, menunda-nunda mandinya itu, artinya umpama nih jam 11 udah suci gitu, udah suci daripada haid jam 11, tapi dia masih di kampus begitu kan, jadi dohor ya nggak sholat, dibilang belum mandi gitu. Asar juga nggak sholat, lo mandi, baru nyampe rumah sore baru mandi. Ini dohor apa asarnya, maksiat apa enggak? Ya tentu jawabannya dia maksiat. Ini artinya menunda, enggak sholat dohornya ini termasuk sengaja. Kan dia bisa jam 11 mandi, cuman kan di jalan bagaimana? Sebetulnya kalau ngomong alasan, tidak ada alasan. Di mana-mana ada toilet, ada kamar mandi, dia bisa sebetulnya, cuman dia malas saja dia. Yang tahu adalah dirinya. Sahibul bait adra bima fihi, tuan rumah lebih tahu tentang apa yang di dalam rumahnya. Perempuan itu lebih tahu dia dosa atau tidak. Sebetulnya dia juga sadar juga sebetulnya, cuman pura-pura kadang ya. Ala kulli hal, dia untuk maksiat atau tidak dilihat dari dia. Dia bisa mandi kok, bisa mandi. Sama seperti laki-laki umpamanya, andai dia kemudian waduh kesiangan tidur, ini bagaimana, ini mandi belum, ini gojek telat lagi, jadi kagak mandi, ntar aja mandinya di kantor begitu, karena belum ini. Kan bisa aja juga terjadi begitu, dilihat saja semuanya begitu. Maka berbicara maksiat bisa saja kalau memang mennya udah suci jam 11 ya, kemudian dohor dia nanggung. Sebetulnya wanita karir ini begitu gitu. Asar ini bagaimana ini, sebetulnya dia bisa untuk mandi, banyak kok caranya. Kan yang dia pikirin kudu sampo, kudu sabun begitu, padahal kan enggak ada syarat-syarat begitu. Mandi kan yang penting siram dia ini pengering segala macam. Aduh, sebetulnya enggak ada yang ribet kalau kita mau jujur, enggak ada yang ribet, bisa semua itu. Cuman kitanya jadi bikin ribet sendiri, diribet sendiri. Betapa perempuan itu begini contoh, kondangan ada 2 perempuan, kondangan ada 2. Itu betapa dia harus ganti baju antar 2 itu, karena ini lain hajatan. Yang satu warnanya pink gitu, yang satu biru, maka kudu ganti-ganti daripada bentuk warna undangan. Kudu pulang dulu karena ini lain undangannya warna ini. Betapa dibikin ribet sendiri, padahal dia kondangan juga pakai baju apa juga nggak ditanya bajunya, harga berapa, merek apa, belinya di mana. Tapi kadang perempuan itu bikin ribet sendiri, kadang memang seperti demikian gitu. Dan jangan aneh, itulah nama juga perempuan gitu. Emang kadang suka kayak begitu kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.